Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil wawancara kami pada salah satu usaha ayam geprek. Selanjutnya, yang beranggotakan saya sendiri Maria Oktaviana Meo, rekan saya Rizka Wungo, dan Adrian Pasca Walito Balugun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis ini. Bisnis ayam geprek adalah usaha yang menjual hidangan ayam goreng tepung yang digeprek dengan sambal pedas. Hidangan ini menjadi sangat populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan banyak orang yang tertarik untuk memulai bisnis ini. Bisnis ayam geprek memiliki potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang baik, bisnis ayam geprek dapat menjadi usaha yang menguntungkan dan menjanjikan. Peluang bisnis ayam geprek ini sangat besar karena banyak orang yang menyukai hidangan pedas dan praktis. Selain itu, modal untuk membuka usaha ini juga tergolong kecil. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Bisnis ayam geprek saat ini sudah menjadi tren kuliner yang digemari banyak orang. Hal ini menyebabkan persaingan di bisnis ini menjadi sangat ketat. Banyak gerai dan franchise ayam geprek yang bermunculan sehingga para pengusaha perlu memiliki strategi yang jitu untuk menarik pelanggan dan memenangkan persaingan. Kedua, menjaga kualitas rasa. Kualitas rasa merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis ayam geprek. Pelanggan akan selalu mencari hidangan yang lezat dan sesuai dengan selera mereka. Oleh karena itu, pengusaha perlu selalu menjaga konsistensi rasa ayam gepreknya, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan. Ketiga, menjaga kebersihan dan kehigienisan. Kebersihan dan kehigienisan dapur dan tempat makan merupakan aspek penting dalam bisnis kuliner. Pelanggan akan enggan kembali ke tempat makan yang kotor dan tidak higienis. Dan yang terakhir, promosi dan pemasaran. Di era digital ini, promosi dan pemasaran menjadi kunci utama untuk menarik pelanggan. Pengusaha perlu memanfaatkan berbagai platform, media sosial, dan online marketing untuk mempromosikan bisnisnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizka. Adapun penyebab masalah pada ayam geprek. Penyebab masalah pada ayam geprek yang pertama, penjualan menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti rasa yang tidak enak, harga yang terlalu mahal, layanan yang buruk, atau kurangnya promosi. Yang kedua, keuntungan yang rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi, harga jual terlalu rendah, atau pemborosan bahan baku. Yang ketiga, tingkat kepuasan pada. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa yang tidak enak, layanan yang buruk, atau waktu tunggu yang lama. Yang keempat, kurangnya pelanggan baru. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya promosi, kurangnya kesadaran merek, atau lokasi yang kurang strategis. Selanjutnya, sistem yang digunakan pada usaha ayam geprek masih secara manual. Sistem yang digunakan sistem manual. Pencatatan transaksi menggunakan buku catatan atau Excel untuk mencatat penjualan, pembelian, dan pengeluaran. Yang kedua, pengelolaan stok, mencatat stok bahan baku dan produk secara manual. Yang ketiga, pembayaran. Menerima pembayaran yang secara tunai atau menggunakan mesin EDC sederhana. Yang keempat, pelayanan pelanggan
Pelayanan pelanggan melayani pelanggan secara langsung di kasir. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Maria. Baik, selanjutnya adalah sistem yang diusulkan pada usaha ayam geprek. Itu ada dua. Yang pertama, sistem pemesanan online dan sistem akuntansi. Sistem pemesanan online yang pertama itu memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online melalui website atau aplikasi mobil. Yang kedua, integrasi dengan platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, sistem pembayaran online yang aman dan terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran. Yang keempat, fitur pelacakan pemesanan dan notifikasi status pesanan. Selanjutnya itu sistem akuntansi. Yang pertama, mencatat semua transaksi keuangan secara otomatis. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan secara real time. Ketiga, membantu dalam proses pajak. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, adapun analisis features yang sebelumnya, yang pertama itu, proses manual dan lambat seperti pencatatan pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan bahan baku. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemesanan dan pengelolaan makanan. Yang ketiga, data pelanggan dan transaksi dicatat secara manual sehingga sulit untuk dianalisis. Yang keempat, kesulitan dalam melacak tren dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kelima, biaya operasional yang tinggi karena proses manual dan kesalahan yang sering terjadi. Yang keenam, kesulitan dalam memantau kinerja karyawan dan memastikan kualitas produk. Yang ketujuh, risiko penipuan dan pencurian yang lebih tinggi. Kedelapan, banyak waktu terbuang percuma untuk tugas-tugas manual. Yang kesembilan, kesulitan dalam meningkatkan produktivitas. 10, kesalahan dalam pemesanan dan pengelolaan makanan. Dan yang terakhir, kurangnya informasi tentang menu dan promosi. Selanjutnya, adapun analisis features sesudah pada usaha ayam geprek, pertama, proses otomatis dan lebih cepat, seperti pemesanan online, pembayaran elektronik, dan sistem POS. Kedua, pengurangan kesalahan dalam proses pemesanan dan pengelolaan makanan. Ketiga, informasi real-time tentang stok bahan baku dan penjualan. Yang keempat, kemudahan dalam melacak tren dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kelima, peningkatan profitabilitas. Keenam, pemantauan kinerja karyawan dan kualitas produk yang lebih mudah. Ketujuh, pengurangan risiko penipuan dan pencurian. Kedelapan, proses bisnis yang lebih cepat dan efisien. Sembilan, pengurangan waktu yang terbuang percuma untuk tugas-tugas manual. 10, pengurangan kesalahan dalam pemesanan dan pengelolaan makanan. Yang terakhir, informasi yang lebih mudah diakses tentang menu dan promosi. Selanjutnya, adapun dokumentasi pada saat wawancara. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Udah tele.